wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oh iya Pak Chandra apa? Piket dinas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah. Walakum adzabun 'adzim. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi wa ma 'indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Sudah. Sadaqallahu alazim. Siapa Manto? Nah, yuk. Dan janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai sarana penipuan di antara kalian yang menyebabkan kaki kalian tergelincir sesudah kokohnya dan kalian merasakan keburukan di dunia karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagi kalian azab yang besar. Baik.
Apa Pak Manto? Jelaskan Pak Manto. Ayo. Ayo jelaskan Pak Manto. Mencoba memahami ayat dengan sendiri ya. Coba disampaikan. Apa maksudnya ini? Istilahnya tidak boleh bersumpah. Kenapa tidak boleh bersumpah? Bersumpah karena Hah? Allah. Takut kena ajab. Ya, apa hubungannya sumpah dengan adab? Lalu kan terus seperti itu kan? Tanya terus. Apa hubungannya? Kenapa kok seperti itu? Tidak boleh karena menyebut sumpah Allah. Kan ya. Gimana? Sumpahnya kan bilahi kan. Tallahi. Ya iya, kenapa kok bersumpah? Untuk bohongi. Oh, untuk membohongi. Jadi sumpah gimana? Untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Terus ada lagi? Terkait dengan sumpah ya. Sumpah ini, sumpah apa enggak boleh? Soalnya menyangkut Allah itu loh. Nah ya, sumpah itu kan kita enggak boleh. Kalau kita kan tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kan enggak boleh toh. Ya kan? Kecuali Allah. Kalau Allah bebas. Kalau kita enggak boleh sumpah selain Allah kan enggak boleh. Ya kan? Nah ini kenapa kok? Seharusnya Allah. Hah? Harus sama dengan Allah. Harus benar-benar berarti. Nah ya, benar-benar. Harus benar-benar. Ada yang lain mungkin? Sumpah yang di sini adalah sumpah yang apa? Bertujuan untuk menipu, tipu daya. Kayak ini kembali lagi nih. Kalau ada dan coba lihat di belakangnya. Sebelumnya, apa sebelumnya? Menjelaskan tentang apa? Ayo. Mayasa Allah menghendaki. Iya kan? Satu umat saja. Nah, di sini kan terkait dengan ayat sebelumnya kalau kita mau menyambungkan. Iya kan? Sampai 3. 91. Nah, kalau di awal 93 itu kekuasaan Allah. Setelahnya Allah sudah memberi petunjuk. Ya kan? Sini aja yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya terkait dengan kemarin loh, Al-Quran sebagai penjelas, terus petunjuk dan rahmat. Ya kan? Bagi orang yang berserah diri. Ya kan? Petunjuk dan rahmat, Allah singkatnya seperti bagi orang-orang yang berserah diri, muslim. Ini Al-Quran. Nah, kita di sini kemudian sambungkan di sini, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu. Salah satu sumpah kita apa? Misalnya, isyahadat kita. Ya kan, perjanjian kita kan itu sebagai alat menipu itu. Sebagai kalau misalkan kita keislaman kita untuk menipu gimana? Iya kan? Atau di sini lebih kecil aja, misalkan sumpah-sumpah, ya seperti sumpah-sumpah yang biasa disebutkan itu gunanya untuk menipu itu tadi, ya kan? Tuh. Sumpah ini sebenarnya boleh apa enggak sih? Boleh kalau benar. Tapi benar. Ada tapinya enggak? Ya tapi bohong ya, enggak boleh. Enggak boleh. Banyak kan ya itu orang. Tapi aturan kita sebenarnya sumpah itu gimana sih? Boleh memang boleh, tapi kualitas kebolehannya gimana? Cerai itu boleh enggak? Awak enggak boleh. Boleh, tapi awak enggak senang. Nah, sumpah itu seperti itu. Iya, Dika ya. Sumpah itu boleh, tapi kita dicap sebagai orang apa? Bukan, namanya. Orang yang ingat, bukan. Orang yang pelit. Ingat dah? Oh iya iya. Iya kan? Nggak mau melakukan kalau nggak ada ribetnya, maksudnya. Kan sumpah kan seperti itu. Saya akan seperti ini bila berhasil. Saya akan seperti ini bila berhasil, seperti itu. Nadar ya? Sumpah, nadar. Ya seperti orang pelit, ya kan? Tanpa sumpah ya? Ya harusnya kan kita lillahi ta'ala harusnya, iya kan? Tapi boleh. Tapi boleh.
gitu loh ya. Boleh. Nah, itu ya. Jadi yang sumpah yang waspada ini adalah digunakan sebagai alat penipu. Karena nanti cari apa hubungannya? Kenapa di sini disebutkan sumpah sebagai alat penipu? Nah, ini kan apa hubungannya? Terutama di lingkungan kita, sekitar kita. Apa ini? Terus yang dengan tujuan sumpah seperti itu menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Nah, ini semakin jelas. Apa? Satu kaki sudah di Al-Quran, satu kakinya, nah ini tanda-tanya kemana? Artinya kita, kalau kita ke ketuhanan ya, ketauhidan nih satu hanya pegang Allah, satu lainnya pegang lainnya. Nah ini tidak boleh. Ya kan? Waspada terkait sumpah-sumpah yang digunakan untuk menipu karena sumpah ini juga dampaknya itu bahaya. Seperti ini dampaknya yang menyebabkan tergelincirnya kamu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini harus cari sebenarnya ini apa hubungannya nih. Tergelincir sudah seperti itu. Jadi artinya satunya pegang teguh aturan, tapi satunya sumpahnya untuk kepentingan apa ya? Yang tidak cocok dengan aturan, ya kan? Melenceng dari aturan. Terus dan kamu rasakan, nah ini dampaknya kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab. Luar biasa loh ini. Ini kok bisa ya? Menghalangi dari jalan Allah dan akhirnya timbul azab. Ada situ penjelasannya, Andika. Ini rangkaian ini coba di sekitar kita yang kecil aja, apa misalkan. Ada keterangan situ, Andika. Kamu udah bawa anu ya? Hmm? Hmm? Ya, jelas. Perdagangan gimana? Ini barang baru, Pak Manto. Baru. Nih, ayo ya. Itu saya baru apa? Hah? Itu ada original. Hah? Ada original. Oh, ada. Istilah-istilah sendiri ya kan. Seperti itu. Ya, sepertilah. Karena apa? Kalian bersumpah atas nama Allah dengan tujuan menipu dan menyesatkan. Sehingga kalian akan merasakan hal-hal yang buruk di dunia akibat perbuatan kalian yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, yaitu terhadap orang-orang yang mengadakan perjanjian atau mengadakan baiat. Lalu kamu bersumpah, akan tetapi kamu melanggarnya. Ya terkait dengan akidah ini, apa sumpah atau kesaksian atas keislaman kita. Itu terutama ya. Maka akibat dari perbuatan itu mereka berpaling dari Islam dan kamu menanggung dosa-dosa itu dan bagimu azab yang pedih di hari kiamat. Oh, mungkin seperti itu. Ini kan? Di contohnya di sini karena perbuatan kita yang sudah ada orang yang sudah mau baik ternyata dengan sumpah kita, ya kan? Jadi orang itu cekek. Oh, alah ternyata kok seperti ini. Iya, seperti itu ya. Kecewa akhirnya ya. Makanya itu kita harus sebagai seorang muslim harus jadi bintang iklan Islam yang baik. Iya, Manto ya. Ya. Baik, lanjut Manto. Dan janganlah kalian menukar perjanjian kalian dengan Allah dengan harga yang sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak yang lebih baik bagi kalian. Juga kalian mengetahui. Jelas di sini ya. Jangan kamu menukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Tahu kan? Menjual alat Allah. Ayat-ayat Allah. Tidak hanya dijual dengan orang kepada orang lain, dijual kepada kepentingan kita juga termasuk. Ya. Ya kan? Mending mana melanggar aturan lalu lintas atau nurut dengan aturan Allah.
melanggar lalu lintas karena urusan dunia. Tapi di sini ketaatan kepada Allah, dunia dan akhirat. Kita mau pilih mana? Misalkan seperti itu, ya kan? Ini tidak jauh-jauh, ya kan? Yes, yang sepele seperti itu kita harus perhatikan. Terus, sesungguhnya apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya ini ya. Ya lamun berilmu lagi. Ya, diakhiri dengan kalimat-kalimat berilmu. Nah, ini yang penting. Kenapa disebutkan berilmu di sini? Karena tidak mungkin orang bisa melaksanakan menukar perjanjian. Orang tidak mungkin tertukar perjanjiannya kalau dia tidak punya ilmunya. Ya kan? Artinya gini, orang yang berilmu pasti tahu, oh mana perjanjian yang benar, mana perjanjian yang salah. Mana dengan perjanjian itu saya berakibat melanggar, mana dengan perjanjian itu terhadap kita benar. Ya kan? Lah itu kan prosesnya harus berilmu, harus nyari dulu. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi gampang bersumpah. Mungkin juga. Jangan Supaya sumpah. disumpah. Iya benar. Itu kalau letter luck-nya. Artinya kalau sumpah memang diucapkan sumpah. Tapi kita sendiri kan terikat dengan sumpah sebenarnya. Setiap aktivitas kita kan terikat dengan sumpah. Sumpah dengan Allah. Iya kan? Ah, itu. Terkait memang. Itu kecuali terpaksa, ya kan? Ya itu ya. Nah, ini di ayat 95 90 memang terkait, ya kan? Tapi di sini yang menarik kalimat kata terakhir yaitu mengetahui. Bahwa itu tadi yang seperti yang pertama tergelincir dan tidak tergelincir ini kan juga harus cari ilmunya. Kalau enggak tahu, enggak bakalan ngerti kita. Enggak merasa, ya kan? Terus ayat 95 juga sama juga. Kapan kita dikategorikan sebagai hamba yang sedang menukar ayat Allah atau menjual ayat Allah? Kapan? Loh, itu harus dengan ilmu kan? Jangan-jangan kita sendiri yang kena. Kanipiro Pak Manto. Oh, ya kan? Ya kan? Ya, boleh gitu. Asal kita tahu. Ya, makanya itu di dalam muamalah, di dalam muamalah itu interaksi yang berhubungan dengan harta, interaksi yang berhubungan dengan harta, muamalah ini terkait dengan dua, ada yang bisnis, ada yang non bisnis. Ini harus kita sebagai orang Islam harus tegas. Mana ini wilayah non bisnis, mana ini wilayah yang bisnis. Ya, kita harus tegas, tidak boleh di abu-abu itu. Ya, seperti itu ya. Jadi harus jelas kapan kita harus, jangan-jangan kita sendiri yang terjebak menjual ayat-ayat Allah. Ya, Manto ya. Ya, seperti itu ya. Dan semuanya didasari dengan ilmu. Baik, ada yang tambahan tadi kan? Tidak ada tambahan. Hah? Ada orang sukses dengan cara muamalah mengutangi orang-orang. Nah, dia nggak pengen disebut riba karena dia nggak menyebutkan bunga, tapi dia akan memberi pinjaman pada orang-orang yang mampu berterima kasih. Gitu. Nah itu loh, makanya itu batasannya itu antara menjual ayat Allah itu. Makanya di Islam kan setuju saya di awal statement setuju bahwa dia ingin berhasil dengan menghutangi orang itu benar, setuju saya. Karena rewardnya dari Allah, orang yang menghutangi orang itu luar biasa. Iya kan?
Luar biasa rewardnya. Sudah menolong. Hanya saja itu kan masuk wilayah non bisnis kan, menghutangi orang. Iya. Hanya saja kemudian dia memilih orang yang mampu berterima kasih, itu yang tanda tanya. Kasih teman Ya mantap ya. Nah itulah makanya penulis harta halal haram itu Ustadz Irwandit menyampaikan, kalau ada orang berterima kasih terhadap hutang kita, maksudnya terhadap kita yang hutangi, terima itu sekali saja. Kalau bisa tolak. Kalau bisa tolak. Tapi kalau memang yang itu maksa, terima satu kali saja sudah. Selebihnya jangan diterima. Karena takut mengganggu hati. Pak Manta enak ini kalau dihutangi. Nanti kalau pas pengembalian mesti ada martabak, mesti ada terang. Pak Budi enggak. Nah, dua-duanya datang, Pak Budi sama ada, ada. Pak Wanto datang Pak Wanto. Ada lah gitu. Ada itu loh. Saya ngalami itu juga. Oh ya. Umumnya gitu kan. Gini, saya ngutangi teman-teman paskan. Tetangga. Ngaji. Ngaji ini. Dia nggak bekerja. Dia utang saya kasih ya 750 tuh nilainya. Terus dia kan nggak kerja. Terus bapaknya tobrek. Bapaknya bisu tuh. Iya. Itu kan saudaranya. Lu kok nggak kerja kok utangi? Nggak bayar om. Tapi saya yakin bayar itu. Soalnya di orang Islam kan. Terus? Ya dibayar lunas. Oh iya itu. Ada tambahan? Apa? Enggak ada. Terus malah sing ngomong dewe apa sing sing ngutangi itu aku, bojoku yang ngutangi. Sampai bojone sampai saya wis kabeh. Sampai saya gitu. Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi bagus. Ada banyak cara. Memang ada orang yang seperti yang Andika sampaikan di awal tadi. Dia suka mengutangi orang, tapi dia sangat tahu konsekuensinya. Iya, harus tahu. Iya. Harus tahu konsekuensinya dan dia berharap rewardnya dari Allah luar biasa. Ya kan? Kalau sing lain-lain itu, agama ilmu ya berasat kabeh. Ya itu ya. Ya itulah seperti ini. Kalau tidak mengetahui ya tidak bisa kita, ya kan? Baik, lanjut. 96 ya. Apa yang di sisi kalian akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelas ya. Ini seperti kita sampaikan sebelumnya, apa yang kita kerja di dunia itu belum tentu dapat. Kalaupun dapat sedikit. Kalaupun sedikit enggak kekal. Oleh wedi disorong. Kalau akhirat, ya kan, kita kejar pasti dapat, ya kan? Dapat besar kekal, itu seperti itu ya. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar ya, Pak Manto ya. Iya, sabar ya. Pada pernyataan pertama kita juga harus paham di sini. Tidak mungkin kita tahu bahwa apa yang di sisi Allah kekal, apa yang di sisi manusia itu tidak kekal kalau kita tidak belajar. Iya. Iya kan? Nggak mungkin kita akan sampai pada tahap itu kalau kita tidak belajar. Ya. Terus kemudian balasan kepada orang yang sabar ini. Apa footnote-nya? Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebaikan harus disertai iman. Itu nanti 97 itu. Untuk footnote 97, ayat 97. Ya kan? Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan itu kepada orang-orang sabar. Karena apa? Proses-proses yang 96, 95 dan 94 itu berat. Dan ditujukan pada orang yang berilmu. Berilmu itu apa? Kemarin seperti yang kemarin kita belajar berilmu itu melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar.
Atau di sini bisa dikatakan berzikir, memperhatikan banyak hal. Gitu. Ini kan dalam mendengar, melihat dan mendengar ini bisa dikatakan proses berzikir kan. Ya kan? Memperhatikan ayat-ayat Allah apa yang di luar kita ini. Yang itu semua bisa menjadikan ilmu untuk kita. Tinggal ilmu ini ditambahi dengan aturan, jadi berakal nanti. Sudah sesuai ilmunya dengan track yang ada. Ini berat ini. Dan makanya disematkan di sini sabar. Berat soalnya proses-prosesnya di atasnya ini. Orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Seperti itu, ya. Bahkan ada yang sebuah kalimat menarik, udah lama itu, kalau nggak salah apa Agim kalau nggak salah bilang itu ya. Orang bersedekah itu sebenarnya orang kikir. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya menitipkan kepada sesama manusia hartanya di dunia, kemudian di akhirat diambil lagi sebagai bekal untuk dia sendiri. Balik mana ya? Iya, tapi ada plusnya dengan jumlah yang berlipat-lipat kali, minimal 700 ya Om ya. Minimal 700 kali. Iya, statement seperti itu kan ya bagus. Benar-benar memang seperti itu. Iya kan? Sebenarnya dia pengen mengambil tapi dititipkan kepada orang, iya kan? Dan karena nanti di akhirat diambil lagi. Kan janjinya Allah kan itu. Yang Gitu. benar. Nah, iya kan? Pikir yang benar. Kira yang benar seperti itu. Heeh. Oh, itu juga kata terima kasih jadi kayak kadang Apa? orang ini kayak kata terima kasih bang itu kadang-kadang ada biar gitu. Iya, siapa tahu orangnya belum belajar. Nah, iya kan? Itu makanya kita tugasnya berdakwah. Ya. Berat ini, kata kunci di sini adalah sabar. Ya kan? Oh, sabar itu seperti apa ya? Sabar itu bukan diam-diam aja. Sabar itu dalam rangka berilmu. Dalam rangka berilmu ini salah satunya adalah sabar. Sabar bukan diem aja, belajar, baca. Orang bilang sabar ada batasnya itu. Keliru. Keliru. Contohnya jangan jauh-jauh Pak Mantan dulu contohnya. Cukup yang ngomong ini, sabar kalau batas itu. Sabar lah, kalau sabar itu. Sabar kalau batas. Iya kan? Ya, benar tahu sabar tidak ada batasnya. Itu harus berusaha terus. Baca sekali dua kali tidak ngerti, baca lagi. Sekali dengar baca lagi. Innallaha wa asabirin. Innallaha ma'asabirin seperti itu. Oh, baca lagi, apalagi terkait dengan Al-Quran dan hadis. Baca terus. Supaya Allah memberikan pencerahan dalam otak kita ini. Ya kan, seperti itu. Baik. Makanya Pak Manto kan tenang-tenang aja kan. Bensin naik, tidak ada antrian. Iya kan? Karena Pak Manto yakin, walaupun satu tetes 10.000, kalau Allah sudah menentukan rezekinya kepada Pak Manto, aman saja, kebeli. Iya kan Manto ya? Masalahnya itu istri nih, ya Allah, kenapa ini? Nanti orang lo. Baik, seperti itu. Sabar kuncinya. Lanjut. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah orang mukmin, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini seperti yang sudah kita bahas ya. Usaha kita itu tergantung fasilitas kita, dan nilainya juga nanti tergantung dari usaha kita atas fasilitas. Ya kita mau standar saja seperti ini. Di penilaian dosen terhadap mahasiswa itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nilainya A itu 90 ke atas taruhlah. Ini nilai B itu antara 80 sampai 90, C ini 70 sampai 80,
D ini kurang dari 70. Sangat seperti ini. Ya kan? Nilai kalau tugas sudah dikerjakan, fasilitasnya ada, kan kasih dosen sudah memberikan materi, ya kan? Dosen sudah memberikan tugas, semuanya dikerjakan dengan baik, maksimal nilainya B, ya kan? Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak dikerjakannya itu sejauh mana? Nemen ya ini, paling nemen ya ini. Kalau tidak dikerjakan sama sekali, nggak lulus, ya kan? Kalau dengan fasilitas yang ada, dia bisa melakukan lebih, baru nilainya maksimal. Sama dengan kita, ya kan? Fasilitas kita seperti apa? Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Makanya walaupun perempuan itu di rumah saja, ya mungkin istrinya Pak Manto bilang, ya Allah, tugas saya ini ngomeli suami. Ya kan? Fasilitas suami kalau tidak diomelin itu dilewer. Ya kan? Ini tugas saya. Tugas saya ngomeli suami agar suami tetap on the track. Ya kan? Siapa tahu istrinya Pak Manto doa seperti itu. Ya kan? Ya kan Pak Manto selama ini akhirnya tidak seperti dulu. Dulu sempat menceng-menceng. Sekarang on the track. Ya siapa tahu hasil dari corongnya istri. Geser dikit, geser dikit, seperti itu. Ya kan? Iya kan? Jadi semuanya di sini juga disebutkan tidak masalah. Laki-laki perempuan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kembali lagi amal dan soleh. Amal itu apa Pak Manto? Perbuatan. Soleh. Baik toh. Nah, baiknya seperti apa? Nah, soleh ini terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya baik saja, ya kan? Tapi baik yang sesuai dengan aturan. Ini amal soleh, ya kan? Amal soleh tidak peduli laki-laki mau perempuan, ya kan? Dan amal soleh, kembali lagi amal soleh ini adalah orang yang beriman, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau saya memahami kehidupan baik ini di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang baik-baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini akhirat. Ya kan? Jadi ada dua bonus daripada ini. Kuncinya tidak masalah laki-laki atau perempuan, kuncinya amal soleh. Tinggal kita berbuat, ya kan? Kita berbuat banyak hal kan. Hanya saja perbuatan kita yang sesuai dengan ini, ya kita harus petani itu. Ya kan? Kalau bisa semua aktivitas kita sesuai dengan ini. Lah kalau sudah sesuai dengan ini, berarti kita termasuk otomatis ini. Tidak mungkin orang yang beriman tanpa melakukan ini. Karena buat apa melakukan ini? Karena tidak ada keyakinan pertanggungjawaban. Iya kan? Otomatis ini kalau sudah seperti ini pasti akan seperti ini. Nah, rewardnya nanti ada dua, dunia dan akhirat. Nah, dunia dapat, akhirat dapat. ini kembali ya. Ini karena sudah beberapa kita dapati bahwa manusia itu ya tempatnya salah. Tidak mungkin benar terus. Iman tuh naik turun. Itu datanya udah banyak. Itu kan informasi yang kita dapatkan pasti benar kan. Naik turun, kita tempat salah, kita tidak mungkin lurus terus. Ya kan? Seperti itu. Ada di sini solusinya. Cari di sini. Tidak hanya plus terus, tidak hanya benar terus, tidak salah, ada solusinya. Kalau sudah seperti itu, kita otomatis menjadi orang yang beriman. Ya, nah ini dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, mau Allah yang memberikan dunianya seperti apa, akhiratnya seperti apa. Makanya jangan pandang keruwetan di sekitar kita.
itu dengan pandangan negatif thinking terus. Karena siapa tahu Allah itu memberikan itu, men-setting itu supaya kita tenang atau lebih harus berpikir lagi, lebih melihat lagi, lebih berpikir lagi, lebih berusaha keras lagi, Menyesuaikan. menyesuaikan. Siapa tahu tadi malam kan Pak Manto sudah diskusi dengan istri. Gimana di ini deh strategi kita? Ya kan beras naik ini jelas ini. Nah, gitu. Iya kan? Ya, Manto ya. Seperti itu kan? Gimana ini, Dek? Nah, harus ada strateginya kan. Lainnya belum diskusi, Pak Manto sudah diskusi sama istri kan. Oh ya tuh. Berarti jatahnya anak-anak harus nambah apa upetinya anak-anak. Kajian gak lah, Mbak. Aku. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Baik, ada yang disampaikan di sini. Gitu, Manto. Iya, ya, Mas. Lalu bagaimana cara tahu ini kalau udah belajar, Pak? Iya. Iya toh? Mas Solehnya gimana kalau udah belajar? Iya, kalau dilihat dari perbuatan baik ini bukan hanya orang yang beriman, termasuk di luar orang yang beriman itu berbuat baik. Iya. Jadi baiknya Lah itu loh. sesuai dengan Statement yang penting baik kepada orang itu harus dipertanyakan. Baik Iya. menurut siapa? Yang penting baik ya, banyak orang gitu. Yang penting baik. Baik. Orang. Nah, baik menurut siapa? Menurut pandangan dia berarti. Nah, itu kan bahaya. Kalau menurut pandangan manusia, oh berarti standarnya itu ikut standar manusia. Manusia jadi Tuhan. Benar tak, Anda? Nah, kalau standarnya ikut Allah, ya sudah, ikut Allah sana. Ya, itu ya. Jelas. Rewardnya ada dua nanti, dunia dan akhirat. Tambahan ini ya, dadah. Mungkin untuk masalah itu Nah, nggak perlu sistem yang macam-macam masalah nah, umat Islam itu menjalankan apa infak sedekah zakat yang benar dah pasti rakyat tuh nggak ada yang iya. tadi itu. Ini kalau Pak Agus aman sudah, korteksnya udah diisi pabrik ya, udah diisi perusahaan, ngisi sendiri. Cintanya kan langsung ngebuka kayak Oh iya. Oh, saya belum tahu. Ini saya puyeng juga ini. Hah? Bayar pajak. Pajaknya naik. Laporan pajak April ya? Kan diundur tuh sampai 30 April. Perusahaan, sebagian perusahaan tapi harus lapor. Ya kan? saya bikin jalan terus. Nah, iya. Langsung potong. Langsung potong. Kemarin saja ada teman di perusahaan besar kaget di tagihannya itu ada potongan kok besar sekali. Potongan dicari-cari ternyata potongan atas apa? Potongan atas THR. Potong pajak. Ya kan? Ngambilnya di gajian loh. Hah? Ngambilnya Loh, gajian potongan sendiri. Gaji itu sudah dipotong sendiri. bukan asuransi. Dia tuh ngumpul. Bayar lagi. Lah, Nyobain gajian aja. nah, itu ada potongan gaji, ada potongan THR. Makanya luar biasa loh. Ah. Itu yang punya tambah ngeluh itu. Ya mana ya? Itu kan solusinya Handika. Seperti itu ya. Ya memang negara kita. Kita udah coba bearing ya. Nggih. 10 juta kita bayar pajak lah 11%. 100 ya. Nggih. 100 bayar langsung. Itu lah. 11%. Iya, 11%. Kita belanja 10 juta. ya. Pajaknya Pajaknya 1.100.000, 11%. Langsung bayar itu. Cash. Langsung bayar cash. Nah, itu kan. Ya inilah gimana? Nanti gak ada itu. Tapi ada hadis yang menyampaikan kalaupun pemerintah sampai menguliti kalian untuk mengambil harta kalian, berikan harta itu kepada pemerintah. Artinya kalau pemerintah sampai menyiksa kita, yes, kita sebagai umat Islam harus berikan. Iya kan? Terus lanjutannya apa, Handika? Itu kalimat itu. Berikan kewajiban kalian kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu dolim.
Haknya, haknya minta sama Allah. Sederhana kan? Gitu. Terus gimana hak saya? Itu kan salah hadis itu. Gimana hak saya ya Rasulullah? Hakmu minta sama Allah. Cuma sekarang ini kita kalau dihitung pajak semua kena pajak. Ya, terus gerak sedikit pajak, gerak sedikit pajak. Kalau orang bilang Ada sampai 60%. Hah? 50%, tapi nama negara dipergunakan untuk Loh, fasilitas. di sana itu 50-60% satu kali. Gaji pendapatan langsung dipotong. Kalau di sini enggak. Di sini setiap aktivitas kita kena pajak. Contoh, saya impor barang dari Cina. Ada pajak namanya pajak impor. Udah kan? Udah saya bayar pemerintah. Dari sini saya jual barang itu kan. Saya jual dapat uang kan? Dapat uang kena pajak nggak? Kena pajak penghasilan. Pajak apa pajak? Iya kan? Mari-mari. Pajak. Dengan saya ini, saya dapat uang dapat pajak. Terus saya ke Handika. Oh, bukan Handika yang besar misalkan. Indomaret ada pajak ya? Ada ya. Semua kita belanja, kita dapat uang, kita belanja. Pajaki. Pajaki lah. Iya dong. Kita belanja makanan, kita belanja. Kan ada pajaknya. Iya, pajak. Pajak lagi. Apalagi kita beli mobil, kita beli barang semuanya, pajak lagi. Loh kan setiap nasi kita, kalau di luar negeri, sejauh saya, gaji tok langsung potong 50-60%. Jret, langsung pajak masuk. Tapi semuanya enggak ada wis, enggak ada pajak. Ini ngecer berarti. Wah, berarti wajar pajak. Iya benar. Pajak gimana Dika? Bener kan? Minimalkan transaksi. Atau kayak di mana di mana dekat Timor Leste nggak usah. Kesa aman nggak terkena inflasi karena barter. Iya barter nggak ada inflasi. Seperti itu ya. Kita nabung uang, misalnya nggak digunakan uangnya, kena lagi. Iya kan? Tahu ya? Tahu. Oh tahu, semuanya tahu. Iya, ini juga nggak melakukan. Nah itulah, ya kan? Yes. Seperti itu. Pak Anto makanya itu waspada uangnya yang di bank itu. Berapa M itu? Hah? Salah orang. Jadi kiraman. Bahaya. Orang mana diblok gimana? Diblokir. Mau berapa M sudah ya? Dipeku nanti di bank. Itu ya. Makanya luar biasa kita ini. Jangan pegang uang, diem aja, habis. Habis kenapa, Andika? Hah? Nilainya berkurang. Nilai berkurang karena apa? Inflasi toh. Nilainya berkurang, kita diem aja. Misalnya uang 100 juta. Tahun 2026. Dapat, taruhlah 100 juta ini kira ya dapat mobil apa ya kira-kira ya? Avanza, misalkan ya, Avanza misalkan. Tahun 2027 tidak mungkin uang 1 juta dapat mobil baru itu. Mesti turun. Nah, ini turunnya ini namanya inflasi. Inflasi Indonesia inflasinya itu kurang lebih 5% sampai 10%. Jadi kalau kita punya uang 100 juta di sini, nilai 1 tahun kemudian nilainya turun menjadi 90 juta. Investasi emas. Nah itu emas yang bagus. Turun terus, jadi kita pegang uang berkurang karena inflasi, kita belanjakan habis kena pajak. Gimana ya? Seperti itu. Investasi. Makanya, tak kasih bocoran sini ya. Makanya orang kaya, orang yang kaya sekali ya, digaya tahu cara nyimpan pajaknya gimana? Cara menghindari pajak. Orang kaya sekali. Industri. Bukan. Gimana? Ini memang. Hah? Satu membuat
badan sosial. Contohnya gini, atau beli barang-barang antik. Jadi gini, misalkan ada, kan anak-anak lukisan kan aneh-aneh itu. Iya, iya. Misalkan lukisan aja, atau lukisan aja barang lukisan. Nah, lukisan aneh itu misalkan harganya 1 M. 1 M. Pak Manto aja bisa bikin kok. Ya kan? Lukisan seperti itu sama 1 M. Dibeli sama dia. Ya kan? Ini barang antik kan. Tahun 2026. Tahun 2027, kalau barang antik, itu nilainya nambah atau kurang? Tambah antik. Nambah kan? Karena nggak ada lagi toh. Iya, Kalau 2M. tambah. Ini kalau kita punya uang banyak ya, kita kasih teorinya Pak Manto. Supaya terbebas dari pajak. Ya, segini kan, 2M. 2M ini kemudian ini, foto ini kita donasikan ke museum. Museum, ya museum lah, tahu kan museum kan? Tempat-tempat museum lah untuk pemerintah kan. Museum ini karena dia tidak punya uang, ini pemerintah, punyanya pemerintah, mengeluarkan membelinya itu dengan surat bebas pajak. Atau ya adalah bebas pajak senilai ini. Ya kan? Senilai ini. Nah, coba 1M dia investasi, dia malah dapat pembebasan pajak 2 kali lipatnya. Dan pembebasan pajak ini digunakan untuk bayari pajaknya dia. Pajak selama. Enak dong? Itu bisa akumulatif. Bisa. Makanya jangan kita terlihat, wah ketika ada orang-orang yang kaya sekali berdonasi, ya kan itu akan dirembeskan menjadi sesuatu yang menguntungkan buat dia juga. Kan suatu saat diambil dari museum bisa. Tidak bisa. Dia sudah dapat pembebasan pajak. Ini. Ya kan? Kita kan taunya, waduh Pak Manto udah donasi lukisannya mewah Raden Saleh seharga 2M. Wah hebat Pak Manto, uangnya banyak bisa. Padahal Pak Manto dapat keuntungan dari itu. Ya kan? Tidak cuma-cuma. Itulah termasuk ayat ini ya, itulah kalau orientasinya dunia memang seperti itu. Kita sebagai umat Islam orientasinya akhirat. Yang seperti itu aja dapatnya banyak, apalagi kita berorientasi akhirat. Gitu loh nanti ya. Kalau barang gratis. Tidak ada barang gratis itu. Apapun nanti. Coba aja dengan lembaga donasi apa yang dunia gitu ya. Dapatnya seperti itu. Pajak ini, ya. Kita yang kecil-kecil dipaksa. Ilmunya gimana sampai. Invest barang antik, ya kan? Barang antik itu pasti laku dah. Loh, pasti laku. Barang antik berarti. Pasti laku. Karena tidak ada duanya, pasti laku. Terutama lukisan-lukisan yang kita taunya lukisan ya. Itu lukisan-lukisan atau barang-barang aneh. Peninggalan-peninggalan. Iya, peninggalan keris segala macam itu. Kalau memang terbukti itu asli, ya itu donasikan untuk museum. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, nilainya udah naik. Nah, ini investasi menarik ini. Memang tidak bentuk uang, tapi dia dapat surat bebas pajak. Itu ya, nah, itulah. Kalau untuk kita, yang paling mampu ya paling handika kita sudah lewat. Iya toh? Baik, lanjut teman-teman. 98. Nah, ini bagus. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu beristihajab memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini adalah apa yang dipahami dari ayat ini? Adab membaca Al-Quran. Ini adab membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jelas kan? Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Apa kalimatnya itu? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya itu. Jadi ketika kita baca Al-Quran,
bacaan pertamanya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu, ya. Baik. Jelas ini ya. Lanjut. 19 sampai 100. Ya. Benar. Sesungguhnya ia setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai penolong dengan mengikuti dan mentaatinya, dan atas orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah. Ingat gak waktu setan dulu, iblis dulu bilang sama Allah, ya Allah, saya akan menyesatkan anak Adam kecuali Bertakwa. mereka orang yang bertakwa, mau tunduk pada Allah. Nggak jelas di sini diulangi lagi, ya kan? Bahwa sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan sedikit pun atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Allah. Beriman ini tidak muncul dengan sendirinya, ya. Maksudnya Iya. tidak ada prosesnya. Dia harus berproses. Prosesnya ini di sini, prosesnya ini itu ke sini, ya kan, muncul ini, gitu, berproses. Nggak muncul tiba-tiba diem-diem, tiba-tiba beriman ini wangsit iman ya. Kalau toh ada orang ngomong bisa ya bisa saja. Tapi itu Allah yang kita nggak tahu. Kita tahunya gimana? Kita informasinya harus berusaha. Ya harus berusaha. Jangan mengharapkan itu. Ya kan? Karena kita tidak tahu. Bener enggak? Bener toh seperti itu. Sama seperti kematian. Mati itu kita tahunya informasi itu setiap manusia pasti mati. Pasti mati. Dah. Iya kan? Iya, hanya saja waktunya. Mau Allah sekarang, nanti, besok, kapan-kapan. Ya bebas. Ya itu cara memisahkannya ya, kita memahami ya. Loh itu pasti. Hanya saja, misalnya kita mau berbuat maksiat sekarang. Loh, siapa tahu kita nanti matinya. Kan kita bisa tobat dulu kan. Loh, iya memang seperti itu, tapi teorinya tidak seperti itu. Untuk kitanya tidak seperti itu. Benar nggak, Pak Ananda? Kita dapat teorinya itu kita pasti mati di waktu yang tidak bisa ditentukan oleh kita. Ya sudah, maka waspada. Jangan sampai berbuat ini, berbuat itu. Takutnya nanti pas buat jelek, mati. Lah itu loh. Ya, sama seperti ini. Setan itu tidak berkuasa sama sekali pada orang yang beriman dan bertawakal. Setelah orang beriman, pasti akan berserah diri. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan berserah diri itu diem-diem aja. Tawakal itu tidak diem-diem aja loh ya. Setelah kita berusaha maksimal, terus berjalanlah rukun iman ke-6. Nah itu sudah. Ya. Terus sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah pada orang-orang yang mengambil sebagai, ya itu jelas. Kalau itu mereka memang fokusnya pada aturan setan, mereka yang akan tunduk. Kalau kita, enggak. Ya kan seperti itu ya. Paham Pak Manto? Nah, lanjut Pak Manto. Betul. Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan suatu masa. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang Dia turunkan, mereka orang-orang kafir berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengarang-arang dusta, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Gimana Pak Manto? Apa ini maksudnya? Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengada-adakan saja. Ya ini mereka yang bermain-main dengan ayat. Ya kan? Buat teksnya memang mengganti ayat atau membuat ayat palsu, ya tadi mengganti ayat. Kita juga bahaya juga terkait dengan ini. Artinya kita juga bisa juga manusia itu
terjebak dalam mempermainkan ayat. Termasuk yang tadi, ada Allah Maha Kuasa aja loh. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nggak bisa. Nah ya kan Mau coy kiai, selesai sudah. dia mempermainkan apa? Termasuk. Gitu loh Manto ya. Ya. Terus aja tuh Manto. Terakhir, sampai 102 dulu. Ya. Katakanlah wahai Rasul bahwa Ruhul Kudus Jibril lah yang menurunkannya dan dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bahkan artinya gini, apa yang diubah-ubah sebelumnya di ayat sebelumnya, dakwahnya untuk kita dan untuk lainnya bahwa Al-Quran itu sudah pakem dari sananya dan tidak mungkin diubah. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dengan dari Robnya dengan benar, ya, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Lagi. Bagaimana kalau ada orang-orang yang seperti di ayat sebelumnya mengubah ayat, menafsirkan ayat yang tidak benar, ya kan? Jadi contohnya Al-Maidah dulu itu, ya seperti itu. Gimana? Kita sebagai orang Islam kembali lagi kepada Al-Quran, baca sendiri Al-Quran, ya kan? Karena di sini disebutkan Al-Quran itu meneguhkan. Kita ada ragu-ragu kan, oh salah ya orang ini ya, iya kan? Kan coba kita kalau orang berdiskusi dengan orang-orang yang misalkan orang-orang yang aneh ya kan? Itu kan selalu disampaikan, loh kalau Allah mau berkehendak gimana? Orang-orang sakti yang aneh-aneh kan? Ya kalau Allah berkehendak gimana? Saya bisa aja terbang. Iya kan? Ya itu kan ya bener memang, tapi tidak bener. Omongannya dibuat senjata. Nah, Firman Allah dibuat senjata. bener. Nah itu tadi kan, firman-Nya Allah dibuat senjata untuk tidak bener. Nah kita kembalikan di sini Al-Quran agar kita tidak seperti mereka, kita teguh imannya. Oh tidak seperti itu. Meneguhkan keimanan, yang kedua menjadikan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri loh. Itu aja lah Al-Quran sebagai banyak macam ini Ustaz. Meneguh iman, ya kan Pak Manto? Ya. Petunjuk dan kabar gembira. Jelaskan kabar gembiranya, ya seperti itu. Kabar gembira tidak hanya di surga, tidak hanya di akhirat nanti, tapi di sini juga. Artinya solusi atas masalah kita yang tadi, kita ini penuh kekurangan, ada solusinya. Yaitu kabar gembira. Gimana ya Allah kalau saya ini misalkan, bagaimana ya Allah kalau misalkan baik nilainya 1, berarti jelek nilainya -1 lah. Terus kita dapat untungnya di mana? Cari di Al-Quran, cari di sunnahmu ternyata. Kalau berbuat baik itu tidak hanya +1, tapi niat +1, dilakukan +1, ya kan? Tidak hanya plus ini, kali 10, kali 70 atau kali berapa, minimal 700. Kalau ini niat masih 0, niat jelek masih 0. Kalau dilakukan baru -1, ya kan? Hanya -1 saja, nah seperti itu. Keadilan Allah. Nah itulah keadilan Allah. Dengan ini ya, kan pernah terakhir yang malam solin. Paling baik daya, paling punya. Ini kan tambahan ini. Ya kan? Tambahan. Seperti itu. Maksudnya boleh tidak itu? Ya boleh lah, nggak tentu nane. Aku udah sampe ngomong, apa aku mau NO ya, lu jangan banget. Aku mau NO ngono. Ya, apa ini bagi NO ini, agak rame. Pasap tapi itu. Pasok. Oh. Pas kata manggil, apa ngadane kata harus ini. Kamu itu kan apa aku mau NO kamu, lu jangan banget. Enggak ketemu Pak Panto. Berarti kan dia punya ilmunya. Siapa tahu dia punya ilmunya, ya kan? Cakap mereka. Kita enggak. Makanya itu tanya Pak Manto, gimana Pak Manto, ya kan? Baik, ya semakin dalam kita belajar,
Ya, semakin berat juga kita mengamalkannya. Oh ya ini, baik. Kita tutup dulu ya, para pemirsa. Maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.